Ya kan, sering kita berdoa tapi kita tidak berbuat apa-apa. Sekarang contoh lainnya, kalau kita berdoa makan, ya, seringkali kita berdoa seperti ini. Ya Tuhan, kami mohon berkat-Mu kepada saudara-saudara kami yang belum bisa eh, menerima merasakan kenikmatan seperti ini karena mereka sedang sakit, miskin, dan tertindas. Berikanlah rahmat-Mu agar mereka juga bisa menikmati apa yang kami nikmati, ya kan? Seringkali kita berdoa seperti itu kalau doa makan. Lalu setelah kita berdoa, kita makan kenyang dan lupa akan siapa yang tadi kita doakan. Bagaimana bisa kita berdoa lalu tidak berbuat apa-apa? Oke, untuk orang sakit mungkin kita harus tunduk pada diet yang diberikan oleh dokter kepada pasien tersebut. Tapi bagaimana dengan yang miskin, yang tertindas, yang kelaparan karena tidak punya apa-apa untuk dimakan? Lupakah kita? Kalau kita ingat kisah Injil yang berbicara tentang Tuhan Yesus yang memberi makan kepada 5.000 orang lebih, ya, jadi saya katakan lebih karena yang dihitung kan laki-laki, 5.000 orang laki-laki. Mungkin di sana juga ada perempuan, ada anak-anak, jadi pastilah lebih dari 5.000 orang. Nah, dalam kisah itu Tuhan sedang menunjukkan kuasanya, seperti yang dia pernah lakukan dalam perjanjian lama melalui Elia untuk memberi makan kepada 100 orang. Nah, kalau kita ingat peristiwa mukjizat besar tadi, apakah juga sekarang kita akan meminta Tuhan mukjizat untuk memberi makan kepada mereka yang miskin, yang tertindas, dan kelaparan? Kalau kita buka Injil Lukas bab 9 ayat 12-13, itu masih tentang kisah yang sama, yaitu kisah Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Di dalam ayat tadi dikatakan, para murid datang kepada Tuhan Yesus dan mengatakan, "Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka pergi ke desa-desa dan kampung-kampung sekitar ini untuk mencari tempat penginapan dan makanan. Karena di sini kita berada di tempat yang sunyi." Tetapi apa jawab Tuhan Yesus? Dia berkata, "Kamu harus memberi mereka makan." Itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada para muridnya. Jadi Tuhan ini menginginkan keterlibatan kita dalam karya kasih-Nya. Dia menolong anak-anaknya yang menderita. Melalui siapa? Mukjizat? Tidak. Dia menolong anak-anaknya yang menderita melalui kita. Karena kita semua adalah anak-anak Allah. Kita semua adalah saudara-saudara seiman. Dan di antara saudara-saudara haruslah kita saling mengasihi satu sama lain seperti yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Jika sedikit-sedikit berdoa minta mukjizat, lalu kapan kita berbuat, ya kan? Sedikit-sedikit mukjizat Tuhan, mukjizat. Kapan kita berbuat? Ingatlah saudara-saudaraku, Tuhan itu bukan pembantu. Tuhan itu bukan pesuruh atau kasarnya babu, ya kan? Yang melakukan perintah kita. Kita ini hanya manusia, dia Tuhan. Kitalah yang harus melakukan perintahnya. Perintahnya adalah saling mengasihi. Kita terberkati saudara-saudaraku bukan karena kita menerima, namun karena kita memberi dengan sukacita. Kita bisa lihat dalam kisah memberi makan 5.000 orang tadi. Seorang anak memberikan 5 roti dan 2 ikan yang dia punya. Dan dia sungguh terberkati. Apalah artinya 5 roti dan 2 ikan untuk 5.000 orang? Oh, kurang sekali, ya kan? Saya aja makan ikan 1 porsi, wow, masih kurang. Ini cuma 2 ikan, 5 roti, 5.000 orang. Wow. Kemudian ada juga kisah tentang janda miskin, di mana janda miskin itu memberi sedikit, ya kan? Tetapi apa kata Tuhan? Sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang lain,
karena dia memberi dari kekurangannya, seluruh nafkahnya itu diberikan, saudara-saudaraku. Maka dia memberikan lebih dari orang lain. Kisah Tuhan Yesus memberi makan kepada 5.000 orang itu mengajarkan kita untuk peduli kepada saudara-saudara kita. Tuhan Yesus memperdulikan ribuan orang yang mengikutinya. Dia tidak hanya memperhatikan aspek rohani saja, tetapi juga aspek jasmani. Tuhan saja memperhatikan perut mereka. Bagaimana kita bisa membiarkan orang lain kelaparan? Bagaimana orang bisa berdoa, saudara-saudaraku, kalau dia sedang kelaparan? Tidak bisa. Coba kalau kita sendiri yang mengalami. Kalau kita didatangi saudara kita minta tolong. Tolonglah, berilah kami makanan karena kami tidak punya uang. Lalu kita menjawab dia, oh tenang saudara-saudaraku, berdoalah, pasti Tuhan akan menolong, percayalah. Saudara macam apa kita? Gereja macam apa kita? Ingatlah saudara-saudaraku, sekali lagi ingatlah, kata Tuhan, kamu harus memberi mereka makan.